Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis curah hujan. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Alzarin Aderina Basuki dengan NPM 003, Walil Habib Marzuki dengan NPM 007, Nining Rindariani dengan NPM 010, Putri Nabila dengan NPM 012, dan saya sendiri, Trinada Khairunisa, dengan NPM 014. Materi yang akan dibaca pertama oleh teman saya. Baik, yang pertama ada pengertian iklim. Apa sih iklim itu? Nah, iklim merupakan keadaan rata-rata suhu udara, curah hujan, tekanan udara, arah angin, kelembaban udara, dan parameter iklim lainnya dalam jangka waktu yang panjang. Atau dengan kata lain, iklim ini merupakan kondisi cuaca di suatu wilayah dalam periode waktu yang lama. Perubahan pola hujan akan mengakibatkan pergeseran awal musim, baik musim hujan maupun musim kemarau. Musim kemarau akan berlangsung lebih lama, dan musim hujan akan berlangsung lebih singkat, namun dengan intensitas yang tinggi jika dibandingkan dengan kondisi normal pada biasanya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis. Di Pulau Flores, sebagian besar wilayahnya beriklim kering. Hal ini dikarenakan letak geografinya yang dekat dengan Australia. Oleh karena itu, dalam 1 tahun lebih dominan dipengaruhi musim Australia yang sifatnya cenderung kering. Pada penelitian lain menganalisis tren hujan di Sumatera Utara, didapatkan hasilnya pada pegunungan terdapat peningkatan tren rata-rata 0,2 mm per tahun. Pantai Barat dan Kepulauan Nias, tren rata-rata meningkat sekitar 0,22 mm per tahun. Sedangkan pada Pulau Flores memiliki tren rata-rata yang berbeda pada setiap wilayahnya. Untuk di wilayah Labuan Bajo sekitar 0,919 angka turun. Untuk wilayah Ruteng 1,2668 mm. Untuk di wilayah Maumere sebesar 0,1442 pada tahun 1998 sampai 2018. Hal ini dikarenakan topografi yang berperan mempengaruhi setiap wilayah pada Pulau Flores. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode pengukuran. Berikut merupakan data dari jurnal yang kita acu, yaitu rata-rata curah hujan bulanan selama dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan di daerah Labuan Bajo, Ruteng, Maumere, dan Larantuka. Selanjutnya adalah menggunakan metode ISOYET. Metode ini merupakan metode paling kompleks daripada metode-metode lainnya. Metode ini dilakukan dengan menggunakan komputer agar data yang diperoleh akurat dan hasil yang dianalisa dapat terjaga konsistensinya. Perhitungan metode ini dilakukan dengan menentukan dan membagi daerah aliran sungai yang memiliki intensitas hujan yang sama. Metode ini merupakan cara paling teliti untuk perhitungan kedalaman hujan rata-rata di suatu daerah. Pada metode ini, stasiun hujan harus banyak dan tersebar merata. Jadi, karena perhitungannya menggunakan komputer, jadi keakuratnya dapat terjaga konsistensinya. Di sini saya akan memaparkan mengapa kita memilih metode ISOHEAT sebagai metode yang digunakan pada jurnal untuk mengukur curah hujan, karena pada data tadi sudah ditampilkan bahwasannya data yang ditampilkan tersebut adalah data rata-rata pada setiap stasiun. Nah, maka dari itu, karena itu data rata-rata, maka
pengukuran curah hujan itu dilakukan pada setiap stasiun dan daerahnya merata atau tersebar pada setiap stasiun, tidak hanya diambil pada satu titik saja, karena data tersebut juga sudah diolah menggunakan Microsoft Excel sehingga bisa ditampilkan rata-ratanya tersebut. Dan juga pada data di jurnal, rata-rata intensitas hujan itu memiliki angka yang sama, namun tidak semua sama, tapi ada beberapa yang memiliki selisih yang hanya sedikit. Selanjutnya ada referensi daftar pustaka dari jurnal yang kami pakai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.